Halo teman-teman semua. Kemarin bulan lalu ya, gue dapetin satu informasi terbaru lagi mengenai putusan Mahkamah Agung atas kasusnya LPG kalau nggak salah ya, dengan Pak Henry ya. Nanti kita akan ajak Pak Henry untuk bertemu lagi. Dan gue akan sampaikan dulu ya informasi yang gue dapatkan waktu itu. Waktu itu gue dapatin berita ini dan langsung gue undang beliau ya untuk bisa podcast dan baru sekarang dapat ada kesempatan untuk podcast dengan beliau ya. Jadi ini beritanya bahwa they are all hari ini, sore ini 22 Mei, ini bulan lalu ya, 22 Mei 2024, kami dapat putusan Mahkamah Agung atas pengajuan peninjauan kembali PT Masandra Buana ya, anggota Hiswana DPC Lampung, tahun pemeriksaan 2016-2017. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, ketika lu kena periksa oleh pajak, kan ada SKPKB terbit. Setelah SKPKB terbit, lu, eee boleh mengajukan upaya hukum. Upaya hukum tuh contohnya keberatan. Nah, lu boleh mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Di keberatan kalau lu ditolak atau dinyatakan kalah, lu boleh membanding ke pengadilan pajak, namanya banding ya. Berarti tingkat kedua ya. Tingkat pertama adalah keberatan, tingkat kedua adalah banding ke pengadilan pajak. Kalau pengadilan pajak lu kalah, lu boleh mengajukan yang namanya PK ya. PK ini upaya terakhir nih, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, teman-teman ya. Nah, PK itu punya syarat harus ada novum. Harus ada novum baru lu boleh ajukan PK. Oke. Jadi pertama pemeriksaan pajak, kemudian upaya hukum pertama keberatan, upaya hukum kedua banding, upaya hukum ketiga adalah PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi, negara Indonesia ini negara yang demokratis dan memberikan hak yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menempuh upaya hukum, teman-teman ya. Jadi, ketika lu kena SP2DK, lu tidak kiamat ya, nggak usah takut teman-teman. Ketika lu sampai pemeriksaan pajak, lu tidak kiamat ya, tidak harus ketakutan teman-teman. Karena masih panjang upaya hukum yang tersedia oleh negara kepada wajib pajak. Yang isinya adalah satu, mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT Masandra Buana. Oke, thank you ya, thank you luar biasa Pak Masandra Buana ini luar biasa ya, PK-nya luar biasa sekali. Kemudian, jarang-jarang loh teman-teman ya, jarang-jarang sekali PK itu mengabulkan, eee, atau menyatakan membatalkan putusan pengadilan pajak itu jarang sekali ya. Biasanya PK itu akan sama dengan putusan pengadilan pajak. Nah, cuman kali ini PK-nya menang dan MA-nya, membatalkan putusan pengadilan pajak ini luar biasa banget ya. Nomor 2, membatalkan putusan pengadilan pajak yang isi sebelumnya adalah menolak permohonan banding dari PT Masandra Buana. Jadi, dalam video kita yang sebelumnya itu Pak Henry mengatakan dia menang di perkara yang lain ketika di tahap keberatan. Tahap QE malah, di tahap QE dia sudah menang. Tetapi ada mungkin kasusnya PT Masandra ini lebih berbeda lagi, tiba-tiba sudah kalah, kemudian kalah keberatan, masuk ke banding, banding pun kalah, dia masuk ke PK, PK ke MA dan ternyata dia menang. Dengan kemenangan ini, maka putusan pengadilan pajak menjadi batal, gitu ya. Kemudian menghukum termohon yaitu DJP untuk membayar biaya perkara. Kalau kita ke MA tuh ada biaya perkara kalau nggak salah berapa ratus ribu gitu deh biaya perkaranya. Kalau pengadilan pajak gratis ya. Nah, dengan demikian temuan PPN kurang bayar atas putusan pengadilan pajak sebelumnya menjadi nol, teman-teman, nol ya, nol ya. Jadi ini ngomongin PPN nih, PPN, untuk kasusnya LPG kalau nggak salah ya, agen LPG. Nol teman-teman ya, jadi nggak usah bayar sama sekali. Luar biasa nih Pak Henry. Sebelumnya, setelah PT Masandra Buana dikalahkan dalam putusan pengadilan pajak, maka PT Masandra Buana kami ajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan novum, yaitu temuan hasil pemeriksaan yang berbeda-beda pada Kanwil dan DJP. Ini nih, negara Konoha nih. Kok bisa satu Kanwil dan Kanwil lain beda-beda pendapat, beda-beda keputusan, satu KPP dan KPP lain beda keputusan, negara ini mau dibawa kemana negara ini? Aduh, si oknum. Ya. Masa bisa Kanwil 1, Kanwil 2 beda keputusan sih? Kan bosnya sama. Dengan demikian, putusan ini menambah deretan hasil kemenangan para agen LPG 3 kilogram dalam upaya memastikan bahwa pengenaan PPN sebelum PMK 220/2020 tidak bisa dihitung ataupun dipungut. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi agen lainnya yang saat ini masih dalam pemeriksaan maupun penggalian potensi oleh AR di tingkat SP2DK terkait kepastian hukum PPN ketika sebelum adanya PMK 2020 yang PMK 220. Salam Bapak Henry ya, Henry Kazuza. Oke, thank you ya, buat Pak Henry luar biasa sekali dan kita akan undang teman-teman Pak Henry langsung ke podcast-nya Pak Jasmat ya. Kita akan menunggu beliau datang dan sampai jumpa di, podcast dengan Pak Henry.
Nah, ini dia teman-teman. Akhirnya kita sudah berjumpa kembali dengan Bapak Henry Kurniawan Zuza. Halo Pak Zuza, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas. Luar biasa. Kita semua lagi udah mau pingsan lawan para oknum, Bapak malah menang di pengadilan nih Pak ya. Ini jadi kemarin katanya Bapak menang di Mahkamah Agung ini Pak ya. Bagaimana nih Pak ceritanya Pak? Orang-orang pada kalah di MA, kok Bapak bisa menang di MA? Ini bagaimana kasusnya nih Pak? Boleh tolong diceritain dong Pak? Baik. Jadi begini, historis awal ini adalah kembali membicarakan mengenai agen LPG 3 kilogram. Oke. Jadi agen LPG 3 kilogram ini merupakan perusahaan mitranya BUMN, mitra Pertamina, Hmm. yang ditugaskan oleh negara untuk mendistribusikan barang negara. Hmm. Nah, ternyata setelah beberapa kurun waktu terakhir, 3 atau 4 tahun terakhir, penggalian potensi perpajakan ini kan cukup tinggi melalui AR dan bisa eskalasi ke pemeriksaan. Nah, khusus putusan Mahkamah Agung ini berkaitan dengan PPN LPG 3 kilogram. Hmm. Jadi dalam 3 tahun terakhir, PPN LPG 3 kilogram ini jadi masalah nasional. Hmm. Selama ini agen LPG tidak pernah memungut dan tidak pernah menerbitkan faktur pajak terhadap pangkalan, penjualan di bawahnya terhadap pangkalan, bukan kepada rakyat langsung. Dan si agen ini juga bukan PKP Pak ya? Agen PKP, Oh, agen ini PKP. agen PKP Oh, karena wajib dari si BUMN-nya. wajib. Jadi ada PKP, tentu saja di sini ada kewajiban untuk melaporkan PPN. Dan mereka sudah lapor. Ya, namun perlakuan PPN-nya ini sungguh berbeda dengan barang umum. Oke. Ini LPG tertentu. LPG tertentu ini adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, barang penting. Nah, itu disebut di dalam Undang-Undang PPN di pasal 8A ayat 2, ketika barang ini dibutuhkan oleh rakyat banyak, barang penting dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka penentuan DPP-nya menggunakan nilai lain. Hmm. Nah, nilai lain jadi diatur khusus karena dari mulai penebusan, pendistribusian, penyimpanan, harganya semua ditentukan oleh pemerintah. Jadi arti kata tidak bisa dilakukan kewajiban PPN-nya seperti barang umum Hmm. menggunakan PKPM itu nggak bisa Hmm. karena banyak masalah. Hmm. Masalahnya macam-macam, ada losis, ada barang ditebus duluan, ada barang misalnya ada operasi pasar, barangnya harus didistribusikan cepat sebelum ditebus, macam-macam masalah. Oleh karena itu, sesuai amanat undang-undang bahwa jika ini digunakan untuk masyarakat banyak, dibutuhkan masyarakat banyak seperti listrik dan air, itu kalau kita baca di Undang-Undang PPN pasal 8A ayat 2, itu khusus DPP nilai lain. Ketika dia penting seperti listrik dan air, maka harus diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini peraturan Menteri Keuangan baru terbit di tahun 2020 akhir. Hmm. 28 Desember tahun 2020 yang merupakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Kenapa? Karena begitu timbul ada PMK tentang nilai lain, itu jadi ringan. DPP-nya ditentukan dari selisih penjualan dikalikan tarif PPN. Jadi hanya kecil sekali tarif PPN-nya juga dengan nilai lain. Hmm. 1,1 kalau sekarang. Kalau tadinya cuma 1%. Hmm. Itu jelas di PMK 220 tata cara pemungutan, pelaporan, perhitungan,
faktur pajaknya diatur di PMK 220. Nah, yang jadi masalah sebelum adanya PMK 220, cara mengutip bagaimana? Nggak ada. Selama ini selama ini agen tidak pernah diedukasi melalui AR, melalui Hmm. sosialisasi, menerbitkan faktur pajak kode berapa, cara pembayarannya, tarifnya, PKPM-nya bisa nggak digunakan. Karena belum tentu agen ini mendapatkan faktur pajak dari Pertamina. Hmm. Walaupun datanya terkadang ada, bisa diambil oleh sistem DJP untuk mengambil data pihak Pertamina. Hmm. Tapi fisiknya belum tentu diterima agen. Hmm. Masalahnya banyak. Mungkin pembuatan faktur ini tersentralisasi dari Pertamina Pusat di Jakarta. Alamatnya Jalan Medan Merdeka Barat, Pertamina itu. Kalau nggak salah, Medan Merdeka Barat. Nah, tentu saja untuk menerbitkan faktur ini yang begitu banyak dari seluruh pelosok negeri, setiap hari ini bisa puluhan juta terbit faktur. Nah, itu kemungkinan salahnya besar. Kemungkinan tak terbit juga besar. Karena siapa yang menerbitkan ini nggak tahu ini mesin apa robot atau manusia. Seluruh transaksi dari Sabang sampai Merauke, agen fakturnya terbit dari Jakarta. Hmm. Kalau robot atau mesin nggak tahu saya apa bisa membuat otomatis faktur pajak untuk jadi pajak masukan. Jadi banyak agen tidak mendapatkan faktur waktu penembusan. Hmm. Tapi ketika SP2DK atau pemeriksaan, Fiskus bisa mengambil data itu seolah-olah ada PM-nya. Oke. Ketika ada PM, mereka memperlakukan PMPK dan agen dianggap lalai tidak menerbitkan faktur pajak secara umum. Jadi keluar denda lagi, tidak menerbitkan faktur pajak. Hmm. Padahal tidak ada aturan yang spesifik sebelum PMK 220. Tidak Hmm. ada aturannya sama sekali. Hmm. Terjadilah beberapa sengketa, ada himbauan AR yang tidak closing, ada yang dibujuk rayu akhirnya bisa closing, membayar, dan berbagai macam hasilnya. Hmm. Ada yang bayar PKPM, ada yang bayar hanya 1%, Hmm. karena setelah PMK 220, 6 bulan kemudian terbit yang namanya SE37 dari Dirjen Pajak. Hmm. Yang kita ketahui bahwa SE bukanlah norma hukum, Hmm. bukan yang bisa dijadikan dasar untuk pemeriksaan atau penetapan pajak. Hmm. Yang anehnya, SE37 ini terbit overlapping terhadap PMK-nya. Jadi di Hmm. PMK 220 mengatur saat diundangkan 28 Oktober. Jadi diatur ke atas. Mulai berlaku pada saat diundangkan. Hmm. Di akhir dari PMK ditulis diundangkan tanggal 28 Desember tahun 2020. Hmm. Tapi SE-nya malah mengatur sebelum PMK 220. Loh, SE itu terbit 2021. SE itu terbit di 2021, 6 bulan setelah 2020. SE itu mengatakan itu berlaku mundur. Berlaku untuk mengatur juga, selain mengatur di atasnya, mengatur juga di bawahnya. Sono Jadi hak presiden hati-hati. nih. Jadi hati-hati kalau nanti ada SE baru, podcast begini harus bayar pajak berapa, kita harus ngikut. Kan aneh kan? Sebelumnya nggak ada bayar Sebenarnya pajak nggak di ada. podcast. Tapi kalau tiba-tiba keluar SE, terus SE itu Hmm. kita anggap sebagai norma hukum, hancur lah. Hmm. Katanya penyelenggara podcast begini nanti disuruh membayar pajak uh, per, per sekali pertemuan 50 juta. Bangkrut nanti. Pak Awan, Bangkrut SE-nya kita mengatur semua, Pak. mundur. Bangkrut. SE itu harusnya ikut PMK ngatur ke atas. Jangan overlapping. Hmm. Ngelebihi menterinya. Menteri mengatur ke atas, dia mengatur ke bawah. Hmm. Itu pendapat beberapa pihak.
praktisi, termasuk kami praktisi juga nggak bisa mengatur ke bawah. Hmm. SE itu harus sejalan dengan PMK-nya. Dan Hmm. benar-benar memberatkan si agen wajib pajak kalau ngatur ke bawah, karena nggak diketahui dulunya. Nggak Hmm. ada perintah membuat faktur. Selama ini Pertamina sebagai pemungut juga tidak menginformasikan kalau memang itu ada potensi PPN-nya kurang bayar. Hmm. Nah, jadi dianggap SE tersebut selisih daripada penjualan yang disubsidi itu terhutang PPN. Hmm. Padahal di Undang-Undang PPN kita itu menentukan DPP itu hanya ada 5 cara. Harga jual, nilai penggantian, eh, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Hmm. Jadi kalau kita bisa eliminasi nilai ekspor, nilai impor nggak mungkin karena bukan barang ekspor, barang impor. Hmm. Harga penggantian juga bukan karena dia harganya jelas. Tinggal harga jual atau nilai lain. Hmm. Ketika kita menggunakan harga harga jual, PKPM mesti berlaku. Hmm. Harga jual. Jadi harus dicari PKPM. Bukan selisihnya. Hmm. Nah, yang terjadi pada saat pemeriksaan atau SP2DK, selisih harga jual eceran dikurangin dengan harga headnya yang ditentukan pemerintah, itu dikalikan pajak. 10%. Kan 37, 1%, kecil. Tapi kan nggak ada yang ngajarin DPP itu dari selisih. Kalau Hmm. di undang-undang itu kita baca, harus menggunakan nilai lain atau harga jual. Kalau harga jual itu semua yang kita tagihkan, Hmm. termasuk biaya. Jadi invoicing atau penebusan pangkalan semua. Itulah DPP penyerahan. Nanti tinggal dipotong dengan DPP penebusan. Hmm. Kredit pajak. Itulah yang dibayar. Jadi nggak bisa dipaksakan menggunakan harga jual, tapi menghitungnya dengan cara selisihnya saja. Siapa yang ngajarin? Hmm. Kita hadapi pemeriksaan, kita dampingi agen. Jawaban pemeriksa apa? Pak, eh, kita menggunakan selisihnya, Pak, sesuai dengan SE 37. Karena SE 37 itu perintah terhadap petugas pajak. Nggak boleh dilarang. Sifatnya internal. SE itu mengatur segala sesuatu yang bersifat internal, bukan kepada masyarakat. Hmm. Penggunaan seragam, hari libur, situasi kahar, mungkin saja menggunakan SE. Hmm. Tapi kita nggak perlu tahu SE tersebut, penggunaan seragam, cara menyapa wajib pajak, Hmm. penggunaan ruangan closing atau apa, mungkin diatur dengan SE, kita nggak tahu. Tapi Hmm. kita nggak perlu tahu, karena mengatur internal, berbeda dengan peraturan Menteri Keuangan yang Hmm. disampaikan pada eh, di akhir halaman biasanya agar diketahui oleh setiap orang. Sama seperti undang-undang, Hmm. agar diketahui setiap orang. Jadi tujuannya kepada seluruh. Hmm. SE mengatur internal. Nah. Nah, ketika disampaikan apa yang tadi kami sampaikan bahwa ya itu nggak bisa ngatur selisihnya, harus ada nilai lain. Nilai lain baru ditentukan di Desember 2020. Sebelumnya belum bisa dipungut karena tidak ada tata cara pemotongan pemungutannya. Hmm. Pasti akan aut-autan. Jawaban pemeriksa bilangnya apa? Itu kan pendapat Pak Hendri. Pendapat WP. Beda, Pak. Pendapat kami juga beda. Bolehlah kita berbeda. Padahal kita menyebutkan dasarnya. Hmm. Harus menggunakan nilai lain, dan nilai lain itu baru ditetapkan di Desember 2020. Nggak percaya, pokoknya diperiksa di berbagai tempat. Nggak Hmm. mau nggak mau di SP2DK, nggak mau closing, eskalasi ke pemeriksaan. Kami Hmm. layani, khususnya di wilayah tempat domisili kami di Lampung. Jadi Hmm. ada satu KPP yang memeriksa sampai
lebih dari 16 agen, Waduh, hasilnya nol semua. hasilnya Kita nol semua. advokasi. Menang Nol berarti. menang di pemeriksaan. Oke, Karena tidak bisa dipaksakan. Dasar aturan penggunaan DPP ini apa? oke. Akhirnya kita mendapatkan dukungan minimal, bukan pendapat kita sendiri. Ada Hmm, fungsional juga mendukung setelah berargumen benar. hmm, Ada yang kita QA seperti di podcast sebelumnya. Kita QA kan khusus untuk PPN. Di hmm, QA membahas tentang yuridis. Menang juga kita. Ada hmm, beberapa kita menangkan. Ada beberapa kanwil yang QA-nya culas. Tidak seperti kanwil Bengkulu Lampung. hmm, Jadi karena desakan dari pusat, perintah dari nggak tahu saya dari pusat dari mana, salah satunya seperti SE atau nota dinas, hmm. pokoknya apapun terjadi mesti kena, nggak ada alasan, mesti ada, mesti bayar, apapun alasannya, bicara Hmm, apapun, pokoknya tetap harus kena. Nah hmm, itu banyak banyak hasil di seluruh negeri. Jadi hmm, macam-macam, ada yang dikenakan 1%, ada yang pakai PKPM, ada yang nol, nggak bayar sama sekali, jadi macam-macam. Kenapa itu hmm, bisa terjadi? Karena kepastian hukumnya nggak ada. hmm, Prinsip pemajakan di Indonesia ini harus ada kepastian hukum. hmm, Kalau nggak ada kepastian hukum nggak bisa dijalankan. Harus ada kepastian hukum. Bukti tidak ada kepastian hukum, hasil yang berbeda-beda. hmm, Kanwil, KPP, beda-beda semua hasil. hmm, Itu yang kami perjuangkan terus supaya hasilnya sama di seluruh negeri. Karena kita undang-undangnya sama, presidennya sama, menterinya sama, dirjen pajaknya sama. Jadi nggak bisa berbeda misalnya di Medan dengan di Lampung. hmm, Di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah berbeda, nggak mungkin. Harus sama. hmm, Kalau dia berbeda, itu indikasi tidak adanya kepastian hukum. hmm, Dan diakui oleh Menteri Keuangan, penerbit PMK 220, di apa konsiderannya menimbang, itu disebutkan untuk memenuhi rasa keadilan, untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi hmm, arti kata sebelum ada PMK itu, kepastian hukum itu nggak ada. Diakuin di dalam PMK itu. Konsiderannya, menimbangnya kenapa bisa dikeluarkan PMK. hmm, Karena tidak ada kepastian hukum. Karena tidak ada rasa keadilan. Karena perhitungannya tidak sederhana, sulit. Jadi kita udah fair lah, benar-benar terbit PMK merupakan kepastian hukum dan dilaksanakan oleh setelah para agen setelah PMK 22 aman, nggak ada sengketa. Setelah 2020 2021 mereka store dengan yang ringan dengan uh, tarif nilai lain. hmm, Nah, ini yang terjadi, ada beberapa KPP yang masih belum peka terhadap ketidakpastian hukum tadi. hmm, Karena ada nota dinas, ada SE 37 tersebut yang memaksakan kepada jajaran untuk melaksanakan instruksi. hmm, Harus kena. Padahal itu bukan norma hukum. Jadi istilahnya periksa saja, nanti kalau nggak setuju WP bisa keberatan. Kan menyusahkan wajib pajak, meresahkan. Ada WP yang tidak diadvokasi, tidak mendapatkan pencerahan dari konsultan, nggak ngerti, pemeriksaan didiemin, akhirnya dia blokir. hmm, Ada penagihan aktif, dia nggak ngerti, karena dia nggak konsultasi, sampai diblokir. Akhirnya gimana? Nggak bisa nebus barang pemerintah tersebut, masyarakat tidak bisa tersalurkan barang subsidinya. hmm, Terjadi kelangkaan di berbagai tempat. Oleh karena itu ini barang khusus, harus perpajakannya khusus, final, harus dibayar oleh pemerintah, harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi PPh-nya itu final, Mas. Jadi PPh final supaya nggak ada terjadi repot mengenai biaya dan lain-lain. Nah, PPN-nya tergolong PPN yang ditanggung pemerintah juga.
namanya PPN DTP, ditanggung pemerintah. Hmm. Kalau mau dibebankan kepada end user, seharusnya menggunakan nilai lain, Hmm. selisih yang ditanggung pemerintah. Itu terjadi. Jadi kami beberapa tempat, kami ke Jambi, di Jambi, waduh, di Jambi parah. Oh, Closing parah. pemeriksaan, waktu itu undangan jam 1 siang, ternyata pelaksanaannya jam 7:30 malam. Baru dimulai. Baru dimulai, karena ya supervisinya nggak ada di tempat. Buset. Padahal perjalanan itu jauh sekali ke Jambi, mesti nginap. Hmm. KPP-nya KPP Bangko. Hmm. Dan kami berdebat karena menyampaikan aturan, si tim pemeriksa, bukan supervisi, timnya menyebutkan, Pak, kalau bicara aturan jangan sama saya, bicara Loh, dengan atasan kami saja. Waduh, maksudnya kepala kantor. enggak, dengan supervisi yang tadi itu nggak datang-datang. Jadi kami tunggu akhirnya sampai jam 7:30 malam itu. Loh kan tanpa dia bisa dilaksanakan oleh anak buah yang bisa. Dia nggak mau Kan ada 3 orang melakukan, kan? Supervisor, ya pemeriksa, cuma ada anggota. 1 orang, Dan satu ini cuma nggak ada mau. Dia tidak mau kalau nggak lengkap. nggak mau kalau nggak lengkap, dan kita ditaruh suruh nunggu di ruangan berkas itu sampai jam 7:30 malam. Dan itu kita udah buat pengaduan, tapi ya sampai hari ini pengaduan itu nggak tahu apakah ada imbas terhadap personal atau ada imbas perbaikan, kita nggak tahu. Hmm. Tapi kita senantiasa laporkan ke Komwasjak dan Oke. ke saluran pengaduan per 11. Oke. Nah, di Bangko kejadian, di apa namanya, Kanwil Palembang tidak fair. Pembahasan QA kita disuruh mengutarakan. Setelah itu kita suruh keluar, nanti tim pemeriksa yang ke dalam masuk. Begitu masuk mereka tertawa terbahak. Kita dengerin dari luar kok ketawa-tawa pembahasannya. Begitu kita masuk, setelah ada selesai, langsung diumumkan pembahasan QA kita ditolak. Karena nggak fair. Nah, itu aneh lagi. Luar biasa. Macem-macem. Ada lagi di Kanwil Padang, kita QA juga. Karena QA ini adalah sarana, fasilitas bagi WP untuk menguji secara yuridis. Aturan, Hmm. nggak ngomongin materi. Jadi kalau memang aturannya nggak ada, ini harusnya menang di Hmm. QA. Hmm. Di Kanwil Padang, datang, melakukan pembahasan, belum pembahasan ke aturannya, tapi kita suruh mengutarakan apa yang kita sampaikan. Pemeriksa menyampaikan aturannya yang memang terjadi perbedaan, tanpa adanya ketua atau tanpa ada supervisi daripada QA. Hmm. Tahu-tahu supervisi itu datang, nggak ikut membahas, langsung memutuskan ditolak. Hmm. Kita protes bahwa supervisi nggak mengikuti, kok dia mengambil keputusan ditolak. Kenapa? Ketika jeda, mereka kumpul sama pemeriksa, kami dipersilakan di ruang lain. Hmm. Jadi seolah-olah ada komunikasi lanjutan, tidak fair. Hmm. Seharusnya QA itu seperti sidang pengadilan. Hmm. Tergugat sama penggugat tidak bisa bertemu langsung, ngobrol di luar sidang Hmm. dengan majelis. Jadi di majelis, di dalam sidang lah. Banyak alhasil. Di Lampung ada seperti yang kemarin di podcast, udah menang di QA, tiba-tiba KPP nggak mau ngikutin. Hmm. Tapi akhirnya ngikutin. Hmm. Ada lagi pengajuan QA ditolak karena dokumennya diganti di Tik. TIP-X. Oh. Hmm. Wah, di TIP-X. Jadi akhirnya pengajuan untuk, sorry, bukan QA, pengajuan pembatalan SKP gagal, ditolak. Hmm. Gara-gara salah mengajukan, seharusnya mengajukan SKPKB-nya yang diajukan, tapi itu diganti dengan STP. Hmm. Akhirnya lari ke ranah pidana. Wajib pajaknya eh, minta mengajukan laporan ke kepolisian. Hmm. Jadi banyak korban masalah di seluruh negeri gara-gara PPN LPG 3 kg sebelum adanya PMK 220 Hmm. yang dipaksa menggunakan SE, bahkan nota dinas juga ada.
Hmm. perintah ke bawah. Ada lagi yang baru-baru ini di Banyuwangi. Banyuwangi diajak ngopi-ngopi, suruh tanda tangan nggak diliatin, nggak mau tanda tangan, ditandatanganan sendiri oleh petugas, tapi nampaknya DJP udah klarifikasi, tapi belum tentu klarifikasi itu benar dengan pokok masalah. Itu yang rekening diblokir Karena itu, Pak ya? iya, karena gimana? Nggak mungkin pertemuan di kafe terus ingin menandatangani nggak boleh dibaca. Ini pasti ada apa-apanya. Dugaan kami sementara itu kan tahun pajak 2016. Hmm. 2016 itu kan daluarsa penagihan di tahun 2023. Hmm. Kalau SKP-nya keluar 2017, 2022 terakhir harus ditagih, harus disurat paksa untuk memperpanjang daluarsa penagihan. Hmm. Jangan-jangan terlewat, surat paksa belum disampaikan, akhirnya si WP dibujuk rayu ketemu di kafe, tanda tangan secara formal, membackdate surat. Nah, tangan Nah, mengakui atau menerima pemblokiran. menerima surat paksa. Kan kalau surat paksa yang diterima tanggal mundur, misalnya di 2022, dia nggak memperhatikan, daluarsa penagihan itu akan memperpanjang 5 tahun lagi dari surat paksa disampaikan. Hmm. Nah, 2023 sampai 2028. Hmm. Manjang lagi proses penagihannya kan. Hmm. Nah, itu baru dugaan, tapi datanya belum kita kumpulkan ke kantor kami. Ya, nanti akan kita runut, kita lihat. Karena masalah LPG ini masalahnya nasional dan kita harus konsentrasi penuh dengan berbagai macam cara dan hasil yang berbeda-beda. Hmm. Nah, kembali lagi kepada putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya sebenarnya sudah banyak putusan pengadilan pajak yang memenangkan agen LPG 3 kg terkait sengketa PPN sebelum tahun 2020. Hmm. Namun, eh, Fiskus melalui AR atau pemeriksa menyampaikan bahwa putusan pengadilan pajak tidak bisa dijadikan jurisprudensi. Hmm. Bisa saja hasilnya tergantung pandangan hakim masing-masing. Hmm. Atau karena bisa juga jadi karena pengacaranya hebat, piawai. Pengacara yang nggak piawai mungkin bisa kalah. Jadi banyak Hmm. pertimbangan lah, tidak mau diikutin. Terus akhirnya perjuangan agen ini menghadapi pemeriksaan dan SP2DK. Hmm. Gak ada masalah. Kalau aturannya ini memang jelas, mesti sampai dimanapun akan menang. Hmm. Walaupun berlian ini dikubur di dalam lumpur yang pekat, dia akan bersinar nantinya. Hmm. Nah, untuk khusus perusahaan agen yang ada di wilayah KPP Metro, ini yang kemarin ada keluar PT Mas Andra Buana, mereka diperiksa untuk tahun pajak 2019. Hmm. Tahun pajak sebentar, 2019. Nah, diperiksa di April 2021 keluar SPHP. Jadi Hmm. pemeriksaan itu kurang lebih 6 bulan sebelum April 2021. Hmm. Di situ dinyatakan bahwa eh, SKP KB atas PPN tersebut harus dibayarkan. Sorry, tahun pajaknya 2016, bukan 2019. Hmm. Karena SKP itu SPHP-nya dikeluarkan, maka setelah keluar SKPKB, wajib pajak melakukan keberatan Hmm. dan diputus kalah di 15 Juni 2021. Hmm. Hanya beberapa waktu saja, beberapa bulan proses tidak dikabulkan. Hmm. Eh, Sorry, dikabulkan sebagian karena dulu awalnya pakai PKPM, utang pajaknya jadi besar, Hmm. tiba-tiba berubah menjadi hitungan melalui SE37. Pakai DPP nilai lain. Pakai DPP nilai lain tapi SE37. Oke. SE37 itu kan harusnya nggak boleh ngatur-ngatur 2016. Ya. Kita naikkan ke pengadilan pajak. Hmm. Naikkan di pengadilan pajak,
beberapa bulan uh, di pengadilan dan diputuskan ditolak pada 7 September 2022. Jadi dari Hmm. 2021 itu proses mengajukan pembatalan dulu, mengajukan banding kan, keberatan, terus mengajukan lagi ke pengadilan pajak, pemberkasan, sidang, akhirnya putus, ditolak 7 September 2022. Setelahnya langsung kami belum sampai sebulan mengajukan kembali untuk ke Mahkamah Agung. Di 2022 berarti itu? Mengajukan 2022 PK. Oke, oke. Mengajukan PK karena prosesnya lama. Kemarin itu ternyata dari pengadilan tidak mengirimkan dokumennya segera ke Mahkamah Agung. Jadi baru-baru ya kurang lebih kurun waktu 8 bulan sebelum hari ini kami baru menerima bahwa berkas itu baru dikirimkan ke Mahkamah Agung. Itu tidak terlambat itu kalau gitu. Kami tidak terlambat karena kan ada kewenangan dari pengadilan pajak untuk mengirimkan dokumen tersebut Berarti untuk diproses di 2022 Mahkamah. diajukan, 2023 baru sampai ke MA, maka dokumen itu. Kami rasa sampai di MA 2023. Bisa begitu ya? Telat 1 tahun. Ya, jadi itulah yang membuat stres para wajib pajak untuk mencari keadilan. Dari mulai pemeriksaan stres, ngajukan banding belum tentu menang, terus mengajukan keberatan belum tentu menang, banding di pengadilan pajak juga belum tentu menang, proses MA juga belum tentu menang, akhirnya penagihan aktif sudah dilaksanakan. Sudah sampai mau blokir-blokir kan, Kalau dia ngajuin PK itu penagihan jalan ya, Pak ya? jalan. Kalau banding kan enggak kan kalau banding? Enggak. Kalau Oh, banding dan keberatan kan menunda. kalau PK tidak menunda. PK tidak disebut, jadi bisa saja ada penagihan aktif. Oke, terus? Alhasil pada bulan Maret, 3 Maret 2024, kami baca di situ, dibacakan di pengadilan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa mengabulkan permohonan PK daripada wajib pajak dan Ah, mengadili kembali isinya. Jadi hmm, dianggap pengadilan pajak mengadilinya nggak betul, kurang pas. hmm, Jadi selain mengabulkan permohonan peninjauan kembali, langsung membatalkan putusan pengadilan pajaknya dan mengadili kembali, mengabulkan permohonan banding. hmm, Nah, jadi turun lagi ininya dan menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar 2,5 juta biaya peninjauan kembali. hmm, Itu yang kami dapatkan, langsung kita share, kita kabarkan ke seluruh negeri karena putusan Mahkamah Agung ini adalah putusan yang paling tertinggi. hmm, Dan putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya adalah bentuk edukasi ke bawahnya. Bentuk perintah, bentuk edukasi, bentuk standarisasi terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Agar perkara sejenis itu nanti mendapatkan hasil yang seragam. hmm, Sepengetahuan kami begitu. Jadi putusan Mahkamah Agung ini putusan istimewa, hmm, peradilan yang istimewa. Nah, kita buat dalam bentuk seperti ini, hmm, kita sampaikan kepada agen-agen yang masih diperiksa saat ini. hmm, Ketika closing kita sampaikan, pemeriksa kita minta berpendapat apakah putusan ini bisa dijadikan dasar. Kami mendapatkan informasi hari ini di KPP di daerah Pekanbaru, KPP-nya Pangkalan Kerinci, hmm, itu mengabulkan. Kami hadir ke sana waktu closing, kita bawa putusan bahwa PPN itu tidak bisa dipungut. hmm, Kenapa? Putusan Mahkamah Agung ini berdasarkan kepada novum yang kami berikan. hmm, Jadi untuk naik ke Mahkamah Agung itu juga ada beberapa cara. Salah satunya jika kita menemukan novum hmm, data baru.
Novum yang kami sampaikan adalah bahwa Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Hmm. itu melepaskan potensi PPN-nya dan ada statement di dalam putusan QA-nya bahwa Hmm. terhadap penyerahan LPG 3 kilogram sesuai amanat Undang-Undang PPN pasal 8A ayat 1 dan 2 karena belum diatur sampai dengan terbitnya PMK 220 maka DPP PPN tidak bisa dihitung atau ditetapkan. Hmm. Waktu itu pemeriksa disampaikan ini nggak mau percaya. Ya Hmm. itu beda Pak, ya beda lah Pak, SOP-nya beda. Kanwil sana dengan sini beda. KPP sana dengan sini beda. Padahal kalau di pengadilan pajak, satu, mereka ini tergugat. Ah. Jadi nggak bisa beda-beda, harus sama. Hmm. Dan ditandatangani oleh fungsional, statement ini fungsional juga tim Hmm. PPIP dari Kanwil. Jadi bukan bukan hal yang biasa-biasa. Tapi Hmm. nggak percaya. Nah, setelah ada putusan ini, mudah-mudahan uh, episode tentang sengketa LPG 3 kilogram khususnya PPN sebelum 2020 itu usai. Hmm. Seharusnya usai. Tapi nggak tahu kalau masih ngeyel lagi. Saya tunjukin putusan ini. Ada juga sih kemarin dengar-dengar, wah itu nggak bisa dijadikan dasar. Jadi kalau putusan Mahkamah Agung ini nggak bisa dijadikan dasar, apa yang mau dijadikan dasar lagi? Su- Undang-undang nggak mau dijadikan dasar, peraturan Menteri Keuangan nggak mau dijadikan dasar, putusan QE nggak jadi dasar, putusan pengadilan pajak nggak mau jadi dasar, putusan Mahkamah Agung nggak mau jadikan dasar. Mungkin nanti Tuhan yang sudah memberikan putusan baru jadi. Tapi baru dengar-dengar, belum pernah kami ini. Kami udah pernah dengar ada satu kanwil yang menyatakan nggak bisa jadi dasar. Ya nanti kita lihat. Kalau Hmm. kita memang nggak bisa dijadikan dasar, ya kita konferensi pers kita lihat. Jadi apa yang mau dijadikan dasar kalau begini? Apakah pendapat atau nota dinas? Nota dinas ya itu. Ya mudah-mudahan sebenarnya ini hanya meluruskan, tidak mendiskreditkan, tidak menyalahkan berbagai pihak. Untuk membuka mata kita, edukasi, mudah-mudahan agen ini paham. Yang sudah gaduh 3 tahun terakhir, ada yang sampai diblokir, mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Dan juga terhadap petugas-petugas Fiskus dari tingkat AR juga harusnya juga uh, mengertilah bahwa walaupun target ini besar tapi tidak bisa dipaksakan kalau aturannya nggak jelas. Hmm. Yang yang lebih khawatir lagi, ini ada hal serupa seperti PPN yang mungkin akan digali ke depan adalah selisih atas penjualan tersebut dianggap tidak final semuanya. Kami juga Hmm. baru kali ini mengetahui kalau ada barang yang bersifat final, itu finalnya nggak seluruhnya, separuh aja. Baru kali ini, selama berpraktisi. Setahu kami kalau barang ini sudah final, itu pajaknya sudah lunas pada saat penebusan. Mau Hmm. dijual atau tidak dijual, tidak bisa ngaku lebih bayar. Menjualnya melebihi harga yang ditetapkan dari awal, untungnya besar juga nggak bisa lagi ada kekurangan bayar. Karena dia hanya ditampilkan di SPT tahunan, sudah final. Hmm. Jadi yang dihitung hanya yang non-finalnya saja. Kalau pengusaha-pengusaha yang memang bersifat final Hmm. perpajakan. Nah ini ada metode baru yang berpotensi akan membuat gaduh kembali, khususnya para agen LPG 3 kilogram. Hmm. Dan kondisi saat ini banyak sekali agen yang mempunyai utang pajak ratusan juta bahkan miliar akibat PPN sebelum ada PMK 220. Tetapi belum sempat upaya hukum. Ini kita lagi inventarisir semua karena belum tentu semua itu mengungkapkan. Ada Hmm. yang selesai tingkat AR dengan negosiasi membayar. Ada yang menelan pil pahit hasil pemeriksaan mereka bayar.
Ada yang mereka tidak membayar karena tidak ada kemampuan mencicil. Salah satunya yang di Banyuwangi kemarin, usaha mencicil, padahal di tempat lain ada yang nol seperti ini. Nggak usah bayar harusnya ya. Gimana? Gimana rasa keadilan itu begitu mengetahui, ternyata nggak harus bayar ya. Berarti Hmm, kemarin apa yang disampaikan oleh para petugas yang bilang ini pasal ini, pasal ini, apa gitu? Kok di tempat hmm, lain ada yang nggak bayar? Kok ada yang bebas? hmm. Nah, jadi itu yang eh, kami perlu sampaikan di podcast ini ya lumayan sih sebenarnya informasi melalui podcast ini khususnya Smart Pajak ini terkadang lebih cepat sampai dari informasi WA grup atau informasi melalui komunitas atau apa. Jadi terkadang ada yang menghubungi, minta kan kita kasih putusannya, kita kasih segala sesuatu ya. Kenapa? Karena ini memang untuk upaya menegakkan kebenaran dan keadilan tadi. Hmm. Masa ada yang bayar, ada yang enggak? Kalau menurut Mas Awan gimana? Yang di Banyuwangi kemarin itu gara-gara PPN LPG 3 kilogram sampai diajak ke kafe terus dia diblokir rekeningnya. Terus dia tahu sekarang ada di sebagian wilayah yang nggak bayar. Dia udah nyicil, Dia diblokir, nyicil. ternyata harusnya nggak usah Iya, bayar. iya. Kok bisa begitu? Sebenarnya kalau kami atau kita nih dilibatkan dalam penyusunan apa ya tata cara perundang-undangan atau peraturan menteri lah. Kalau kita dilibatkan, sebenarnya kalau kami pengen mengusulkan pemeriksa ketika menetapkan itu asal-asalan dan ternyata salah, harusnya ada sanksi. Hmm. Nah, sekarang kalau nggak ada sanksi itu seenak-enaknya, Mas. Sekarang you ini ada masalah berargumen segala macam udah tetapkan aja nanti keberatan sendiri terserah. Kalaupun menang nanti duit dibalikin. Itu nggak fair sebenarnya. Dengan faktor psikisnya wajib pajak. Betul, setuju. Begitu salah minimal ada sanksi apa gitu. Bukan mesti harus dikeluarkan, bukan. Tapi Hmm. sesuai imbasnya. Ada yang sampai miliaran loh mas kena. Hmm. Suruh bayar. Jadi untungnya dalam waktu beberapa tahun tuh ludes selama jadi agen. Stres. Hmm. Terus ada juga klien kami yang pernah sampai ditahan. Nah itu juga Hmm. nanti ada kesempatan kita cerita. Hmm. Ditahan karena ditetapkan utang pajak besar, nggak bisa bayar, ditahan 3 hari, begitu bayar, terus mengajukan pengadilan pajak menang. Lah, terus dia Begitu dibalikin. duitnya dibalikin, tapi nggak dikasih bunga, Lah, udah masuk penjara malahan, padahal. udah masuk penjara lagi. Gimana coba? Kacau, kacau. Terus pemeriksanya naik jabatan, jangan-jangan mana? Jangan-jangan pemeriksanya udah jadi kepala kantor apa? Jangan-jangan. Seiring proses itu yang bertahun-tahun. Jadi inilah yang kita alami. Sebenarnya harus kita antisipasi. Jangan sampai sengketa ini ke depan sama seperti ini. Akhirnya mesti Mahkamah Agung yang mengadili. Hmm. Sebenarnya di tingkat bawah sudah terlihat. Sampai Hmm. Mahkamah Agung yang menilik, melihat pengadilan. Hmm. Seharusnya begitu, Mas. Jadi jangan sepihak pemeriksaan ketika memang itu sudah disampaikan, benar-benar dilihat aturannya. Kalau aturannya nggak pas, jangan dipaksakan. Karena ini Hmm. menyangkut hajat hidup orang, khusus untuk Hmm. pajak ini. Nah, yang pajak ini memang kami lihat ke depan memang lebih agresif dan lebih aktif. Kalau namanya surat SP2DK itu banyak dari pihak Fiskus menyampaikan bahwa SP2DK itu adalah surat cinta. Kalau Hmm. kami nggak sependapat, kalau surat cinta itu kita senang menerimanya dan kita memang tunggu-tunggu. Kita tunggu begitu ngelihat amplopnya kita senang, harus memang wangi, terus kita berbunga-bunga bacanya sambil senyum-senyum. Tapi surat cinta yang dianalogikan selama ini, kalau menurut kami itu bukan surat cinta, itu adalah surat somasi.
Nah, disomasi, kalau nggak ada respon, tidak ada tanggapan, tidak ada penyelesaian, kami tingkatkan jadi pemeriksaan. Hmm. Jadi WP merasa khawatir dengan pemeriksaan. Hmm. Karena apa? Pemeriksaan mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menentukan power. Hmm. Bahkan ada beberapa aturan di PMK-nya mengenai batas waktu dilanggar nggak masalah. Hmm. Ada beberapa batas waktu pemeriksaan sampai bertahun-tahun. Terus setiap tahun diperiksa pajak itu ada juga. Akhirnya Hmm. stres wajib pajak. Tapi kalau misalnya ada hukuman, pemeriksaannya tidak kompeten, tidak Hmm. berdasarkan bukti yang cukup, Hmm. harusnya ada hukuman. Hmm. Itu menurut menurut kami. Hmm. Gimana kalau menurut Mas Awan? Setuju nggak? Pemeriksaannya harus ada batasannya. Setuju, Pak. Tapi kan negaranya punya dia ya, suka-suka dia lah ya. Mau pengaduan, mau apa, kan udahlah. Percuma. Ya, mudah-mudahan sih ke depan kita lihat berubah. Siapa tahu ada era baru yang merubah semuanya, terutama khususnya di pajak ini. Yes, thank you Pak Henry. Kita berdoa ya, Pak Prabowo memilih Menteri Keuangan yang benar, memilih Dirjen Pajak yang betul. Mudah-mudahan yang Ya, waras ya. Nggak ya, asal hantam, semua orang dihantam. Si Kanwil A, Kanwil B bisa beda pendapat, beda keputusan, orang malah dirugikan akhirnya ya. ya. Dan yang paling penting adalah putusan daripada Mahkamah Agung ini jangan sampai dikangkangi oleh petugas pajak. Nah, itu dia tuh. Kalau dia apa? Bahasanya. Kalau dia bilang, apa itu Mahkamah Agung? Nggak peduli. Gue mau tentukan SKP, lu mau apa katanya? Iya, itu namanya tangan besi. Iya. Gila memang. Beberapa oknum memang begitu sih ya. Tapi nggak semua lah ya. Ya, nggak semua. Ada juga yang baik dan buktinya ada beberapa kanwil yang memang secara fair dari awal langsung melepaskan. Setelah Hmm. mengkaji benar-benar secara profesional, oh ini nggak bisa diterapkan. Hmm. Nah itu berarti fair kan. Cuma Hmm. kanwil yang tidak fair ini yang menolak. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan episodenya sudah berakhir kalau yang ini. Pemeriksaan juga tinggal tahun pajak 2020 karena daluarsa penetapannya yang 2019 akan berakhir. Kalau Hmm. 2021 sudah menggunakan PMK 220. Hmm. Sudah Oke. aman. Sip, sip, sip. Thank you Pak Henry, luar biasa ya. Jadi ini betul-betul jurisprudensi buat kita semua teman-teman ya. Jarang-jarang orang menang di MA, tapi kali ini Iya. Pak Henry betul-betul bikin sejarah nih ya. Di QA dia bikin sejarah, orang nggak pernah menang dia menang. Kemudian Mahkamah Agung juga orang biasanya kalah, dia menang lagi gitu ya. Jadi ini agen LPG harus hubungin Pak Henry semua nih teman-teman ya. Ini masyarakat mulai sadar, mulai ngelawan, dan akhirnya Mahkamah Agung juga sudah waras ya, sudah ngikutin aturan yang betul. Oke, itu Iya. aja. Thank you Pak Henry. Thank you banget. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak. Baik, siap. Yap. Thank you Pak Henry. Wah.